Pernah nggak sih kita merasa frustrasi di tempat kerja? Rasanya tuh orang yang kelihatan sibuk, mondar-mandir justru lebih dihargai daripada kita yang beneran menyelesaikan pekerjaan. Nah, hari ini kita akan bongkar kenapa fenomena ini sering terjadi dan yang lebih penting gimana cara memperbaikinya. Pertanyaan ini kayaknya kena banget ya. Kalau Anda pernah merasa capek sendiri ngerjain hal-hal yang ternyata nggak penting, sementara rekan kerja lain dapat pujian cuma karena kelihatan sibuk, berarti pembahasan kali ini pas banget buat Anda. Oke, kita mulai dengan coba mendiagnosis masalahnya. Kita akan pakai tes singkat yang terinspirasi dari buku 10 Strategi Manajemen Terdahsyat di Dunia, karya Michael Lebowitz. Anggap aja ini semacam pemeriksaan kesehatan cepat buat budaya di tempat kerja kita. Caranya gampang banget. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan, Anda tinggal hitung dalam hati berapa kali jawaban Anda adalah ya. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, pertanyaan pertama. Coba pikirin soal fokus perusahaan Anda. Apakah atasan lebih mentingin hasil jangka pendek, bahkan kalau harus mengorbankan masa depan? Lanjut, gimana soal ide-ide baru? Apa pengambilan risiko itu malah dihukum? Dan yang terakhir untuk bagian ini, apakah Anda merasa banyak banget politik kantor yang terjadi di belakang layar? Kita lanjut ya, gimana rasanya ngambil keputusan di kantor? Apakah rasanya mustahil banget buat gerak cepat karena terlalu banyak birokrasi? Dan pertanyaan ini biasanya paling personal. Apakah perusahaan sering banget ngomongin soal loyalitas, tapi di saat yang sama gampang banget melakukan PHK? Nah, sekarang kita ngomongin soal budaya kerja. Di tempat Anda, apakah karyawan yang kelihatan sibuk itu lebih disukai ketimbang mereka yang mungkin lebih pendiam, tapi hasilnya efektif banget? Dan gimana soal jam kerja? Apakah lembur itu dianggap sebagai sebuah prestasi? Nggak peduli apapun hasil kerjanya. Oke, pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Pernah nggak sih Anda punya ide brilian buat perbaikan, tapi rasanya kayak ngomong sama tembok, nggak ada yang dengerin? Dan yang ini mungkin paling ngena. Seberapa sering Anda pulang ke rumah dengan perasaan capek dan frustrasi karena ngerasa seharian itu cuma habis buat rapat dan interupsi yang nggak ada gunanya? Baik, tesnya sudah selesai. Sekarang mari kita lihat apa arti dari semua jawaban ya yang sudah Anda kumpulkan tadi. Jadi, berapa skor ya Anda? Kalau skornya 0-3, wah selamat, Anda berada di lingkungan kerja yang sehat dan langka. Kalau skornya 4-6, situasinya masih oke, tapi ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Nah, kalau skor Anda 7-9, ini udah lampu kuning, artinya budaya kerja Anda mulai toksik. Dan kalau skor Anda 10 atau lebih, kemungkinan besar Anda merasa terjebak, lari di tempat di mana kesibukan dihargai di atas segalanya. Jadi, kalau skor Anda tinggi, diagnosisnya cukup jelas. Tempat kerja Anda kemungkinan besar terjebak dalam penghargaan terhadap aktivitas, bukan hasil. Yang diberi hadiah itu kesibukannya, bukan produktivitas yang sebenarnya. Lantas, kenapa sih jebakan menghargai kesibukan ini umum banget? Jawabannya ternyata ada pada satu prinsip dasar yang sangat kuat, tapi sering kita lupakan. Konsep ini dikenal sebagai The Greatest Management Principle, atau disingkat GMP. Dan ini adalah kunci untuk memahami dinamika di hampir semua organisasi. Prinsipnya sebenarnya sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Perilaku yang diberi penghargaan adalah perilaku yang akan diulang. Artinya gini, kalau Anda mau tahu apa yang benar-benar dihargai oleh sebuah perusahaan, jangan baca visi misinya. Coba perhatikan, perilaku seperti apa yang membuat seseorang dapat promosi, bonus, atau pujian. Itulah nilai yang sesungguhnya. Nah, prinsip ini muncul dalam ribuan keputusan kecil yang dibuat setiap hari. Dan biasanya keputusan-keputusan ini bisa kita bagi jadi dua kategori. Solusi kokoh yang membangun masa depan, dan solusi instan yang cuma memadamkan api hari ini. Coba kita bandingkan ya. Dalam hal perencanaan, pendekatan solusi kokoh itu fokus pada rencana jangka panjang. Sebaliknya, solusi instan itu cuma ngejar target-target jangka pendek, nggak peduli kalau itu akan merusak pertumbuhan perusahaan di masa depan. Soal orang, ini krusial banget. Solusi kokoh melihat karyawan sebagai aset berharga, makanya mereka berinvestasi dalam pelatihan. Sementara itu, solusi instan melihat karyawan cuma sebagai sumber daya sekali pakai. Akibatnya, karyawan sering keluar masuk dan perusahaan kehilangan banyak pengetahuan. Gimana dengan inovasi? Budaya solusi kokoh itu mendorong eksperimen dan pengembangan hal-hal baru biar tetap relevan. Sebaliknya, budaya solusi instan itu anti risiko, yang pelan-pelan tapi pasti bakal bikin perusahaan ketinggalan zaman. Perbedaan ini fundamental banget.
Di satu sisi, solusi kokoh melihat kualitas sebagai cara membangun reputasi dan loyalitas pelanggan. Di sisi lain, solusi instan cuma peduli yang penting kerjaan selesai tepat waktu, nggak peduli kualitasnya jelek dan bakal menimbulkan masalah baru nantinya. Terakhir, soal pemecahan masalah. Pendekatan solusi kokoh adalah mendengarkan orang-orang di garis depan, mereka yang paling tahu masalah sebenarnya. Sebaliknya, pendekatan solusi instan itu top-down, di mana manajer yang membuat semua keputusan dengan asumsi jabatan sama dengan pengetahuan. Setelah melihat semua perbandingan tadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Karena prinsip ini berlaku bukan cuma untuk para CEO, tapi untuk kita semua, apapun peran kita. Inilah inti dari semuanya. Apa yang Anda beri penghargaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, itulah yang akan Anda dapatkan dari tim Anda dan juga dari diri Anda sendiri. Jadi, saya akan meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Setelah paham soal prinsip manajemen terhebat, coba deh besok perhatikan baik-baik lingkungan kerja Anda. Apa sih yang sebetulnya dihargai di sana? Apakah hasil yang nyata atau sekedar aktivitas yang sibuk? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda.